no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Lingga Pratama. Saya dari Mekatronika 3A Pagi ingin menyampaikan hasil konsultasi tentang pengaplikasian suatu motor. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaplikasian motor, yaitu motor induksi. Di sini link gambar motor 3 pas. Pada motor 3 pas ini terdapat berbagai macam bagian, dimana di sini ada kipas, terminal box, stator, rotor, belitung stator, bearing, poros, serta cincin hubung singkat. Dalam artian, motor merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada bagian ini terdapat terminal box, yang mana ini sebagai penghubung dengan arus supaya motor tersebut dapat bergerak. Tentunya motor 3 pas menggunakan arus ada tegangan yang tinggi, yaitu 3 pas. 3 pas ini setara dengan 380 volt, yang apabila terkena ini bisa berakibat fatal. Paling sedikit mungkin berakibat menjadi cacat. Dalam motor 3 pas ini terdapat dua bagian yang paling penting, yaitu stator dan rotor. Pada stator ini adalah benda yang diam, sedangkan rotor adalah benda yang bergerak pada motor ini. Motor induksi ini berprinsip pada elektromagnetik, yang dimana elektromagnetik adalah fenomena di mana gaya gerak listrik menginduksi melintasi konduktor listrik ketika ditempatkan dalam medan magnet yang berputar. Motor listrik 3 pas ini pernah saya temui ketika saya melakukan praktik kerja lapangan waktu SMK. Motor 3 pas ini sering digunakan pada saat sering digunakan untuk industri. Kemudian motor 3 pas ini waktu itu saya melihat dapat menggerakkan suatu konveyor, yaitu pada perusahaan batu granit yang dapat mengantarkan batu-batu. Motor 3 pas ini sebagai alat penggerak utama, sedangkan generator yaitu kebalikan dari si motor. Dia dari energi mekanik menjadi energi listrik. Kedua hubungan ini saling berkaitan, sehingga dari generator mengalirkan listrik dan listrik masuk ke motor menjadikan energi mekanik yang dapat menggerak suatu alat. Pada bagian bearing ini yaitu mempermudah rotor supaya bisa bergerak sesuai dengan elektromagnetik. Sedangkan belitan stator ini yang memicu supaya terjadinya elektromagnetik. Pada poros ini sebagai pengkonek dengan suatu alat yang ingin digerakkan menggunakan puli. Puli itu sejenis bentuk katrol yang menggunakan belting biasanya. Saya sering temui. Pada motor 3 pas ini terdapat berbagai macam jenis serta beban yang sesuai untuk digunakan. Untuk mengetahui jenis ini terdapat nameplate. Untuk itu kita harus mengetahui fungsi dari nameplate, yaitu untuk kita mengetahui jenis-jenis motor kan dengan beban yang berbeda.
Sedangkan kipas di sini untuk membuangkan hawa panas pada motor tersebut. Motor yang pernah saya temui ada yang berbagai macam jenis yang besar menggunakan karbon di sana. Apabila karbon itu menipis, ketika saya praktek kemarin, itu akan terjadi gesekan yang membuat motor tersebut cepat panas dan meletup. Sedangkan motor 3 pas pada umumnya itu memiliki rangkaian yang bisa digunakan pada terminal box ini. Kita bisa menggunakan star maupun delta. Motor 3 pas ini memiliki torsi yang sangat besar, tentunya juga biaya yang sangat besar. Tentang motor ini kita bisa menggunakan rangkaian beberapa macam rangkaian, yaitu seperti rangkaian doll atau yang dikenal dengan direct online, rangkaian starting delta, star, delta, forward reverse, yaitu bisa memutar ke kiri dan ke kanan. Bisa juga kita kombinasi dengan starting delta, forward reverse. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang motor induksi 3 pas ini sesuai dengan pengalaman saya yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa dan salam sejahtera.